Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang migrasi hewan dan penghalangnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian migrasi. Migrasi dalam kehidupan hewan dapat didefinisikan sebagai pergerakan musim yang dilakukan secara terus-menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain dan kembali ke tempat semulanya. Biasanya migrasi ini dilakukan dalam 2 musim yang meliputi datang dan kembalinya ke daerah perkembangbiakan. Migrasi hewan adalah sebuah gerakan periodik hewan di mana ia telah tinggal ke daerah yang baru dan kemudian melakukan perjalanan ke habitat aslinya. Faktor hewan berimigrasi merupakan untuk mencari makanan yang berlimpah dan mencari tempat yang baik untuk perkembangbiakannya. Selanjutnya yaitu yang kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya migrasi. Yang pertama yaitu iklim. Perpindahan hewan sangat berpengaruh atau berkaitan dengan perubahan cuaca, yang dimana hewan berimigrasi pada bulan-bulan musim panas ke daerah utara untuk mencari atau menyediakan pemasukan makanan, dan pada musim gugur dan dingin hewan berimigrasi ke selatan untuk mencari cuaca yang hangat dan mencari ketersediaan makanan. Baiklah, saya Selsi Prisai Nasution akan menjelaskan tentang faktor pendorong hewan untuk bermigrasi. Yang pertama yaitu sifat satwa. Hewan bermigrasi untuk mencari pasangan dan melanjutkan perkembangbiakan. Salah satu contohnya terjadi pada hewan tonggeret. Setelah 17 tahun berada di dalam tanah, tonggeret akan bermigrasi ke dunia luar, berkumpul bersama dan kawin. Yang kedua yaitu makanan. Apabila di suatu tempat hewan tersebut tinggal makanannya telah habis, maka hewan tersebut akan mencari tempat tinggal lain atau bermigrasi. Salah satu contohnya yaitu terjadi pada kawanan zebra dan rusa bermigrasi ke Tanzania dan Kenya untuk menghindari kekeringan dan mencari makanan. Faktor penghambat persebaran flora dan fauna. Adapun faktor yang menghambat persebaran flora dan fauna yaitu seperti iklim. Iklim adalah salah satu hal yang sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup suatu organisme, dan suatu organisme atau makhluk hidup akan terpengaruh langsung pada iklim yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk organisme, yaitu seperti tekanan udara, suhu udara, kelembapan udara, dan curah hujan. Dan tumbuhan yang hidup di daerah subtropis yang notabene sejuk, ketika dibawa ke daerah iklim tropis, bisa jadi malah akan mati. Hal ini menandakan bahwa iklim sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup pada makhluk hidup. Yang kedua yaitu faktor biologis. Faktor biologis adalah faktor yang menghambat. Ini lebih menunjuk pada habitat asli yang sudah tidak cocok lagi. Ketidakcocokan ini dikarenakan berbagai faktor seperti cuaca, bencana alam, hingga perubahan yang terjadi akibat perbuatan manusia. Sebagai contoh yaitu seperti burung bermigrasi ke hutan yang baru karena hutan yang lama sudah terbakar. Dan yang ketiga adalah faktor geografis. Faktor geografis ini lebih menunjuk kepada keadaan bentang alam seperti perairan, lautan, pegunungan, daratan rendah, daratan tinggi, dan sebagainya, yaitu keadaan morfologi di setiap wilayah tidak sama, yaitu ada yang bentuk
bentuknya pegunungan, ada yang dataran rendah. Yaitu contohnya itu seperti binatang yang hidup di wilayah pegunungan terbiasa dengan udara dingin, maka tidak cocok bila dibawa ke dataran rendah. Dan begitu sebaliknya, tumbuhan akan lebih kelihatan lagi. Tumbuhan yang hidup wilayah pegunungan tidak akan hidup di wilayah pantai yang panas. Contohnya adalah tumbuhan teh. Yang keempat adalah faktor keadaan tanah. Persebaran flora dan fauna adalah faktor keadaan tanah. Keadaan tanah yang dimaksud misalnya adalah apakah tanahnya gambur, tandus, atau berbatu. Sebagai contoh adalah tanaman kaktus cocok tinggal di tanah yang kering dan tandus. Ketika kaktus dipindahkan ke tanah yang basah atau gambur, justru pertumbuhan akan terganggu. Demikian pun dengan binatang. Binatang yang bisa hidup di daerah gurun pasir yang tanahnya berpasir dan sangat kering, maka tidak akan cocok dipindahkan ke daerah yang sejuk dan tanahnya kaya akan humus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor geografis dan faktor keadaan tanah. Yang pertama yaitu tentang geografis tanah. Faktor geografis tanah ini lebih merujuk kepada keadaan bentang alam seperti perairan, daratan rendah, daratan tinggi, dan pegunungan. Misalnya setiap wilayah itu pasti berbeda-beda bentang alamnya, ada bentang alamnya. Nah, karena itulah binatang atau tumbuhan tersebut ada yang cocok hidup pada daerah tertentu dan ada yang tidak cocok hidup pada daerah tertentu lainnya. Contohnya yaitu tumbuhan teh. Tumbuhan teh itu lebih dominan hidup pada daerah pegunungan karena cuacanya yang dingin dan tanahnya yang subur. Sedang yang tanahnya juga sesuai untuk tumbuhan dan untuk tumbuhan bertumbuhan seperti tumbuhan teh. Misalnya yaitu kan nggak cocok teh ditanam pada daerah pantai, pasti tidak akan tumbuh. Yang faktor yang keempat yaitu adalah keadaan tanah. Yang dimaksud dengan keadaan tanah di sini adalah apakah tanah tersebut tanah yang subur, tanah yang tandus, tanah yang kering atau bagaimana. Itu menjadi faktor ya sama juga karena kan tidak semua tumbuhan cocok pada daerah panas ataupun dingin. Contohnya adalah itu tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus kan lebih dominan tumbuh pada daerah yang tandus dan kering. Contohnya di gurun kan tandus, kering, tapi dia bisa hidup di sana karena tumbuhan tersebut itu kan mengandung air yang banyak, jadi dia nggak membutuhkan air lagi untuk hidup. Kan nggak cocok. Pun tumbuhan teh itu tidak cocok ditanam pada daerah yang perairan. Contohnya di lautan atau di mana lah pokoknya yang perairan. Dan begitu juga dengan hewan unta kan lebih tumbuh di gurun pasir juga. Dia lebih hidup di sana, lebih gampang berkembang biak daripada kan daerah yang lembab ataupun basah. Baiklah, itu yang saya jelaskan. Selanjutnya disambung oleh rekan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tipe-tipe migrasi. Menurut Susanto, migrasi itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Salah satunya yaitu ada namanya migrasi harian, migrasi musiman, dan migrasi lokal. Baiklah, kita bahas dulu apa itu migrasi harian. Migrasi harian itu adalah migrasi yang dilakukan dalam waktu 1 hari atau kurang untuk pergi dan kembali. Contohnya, keluang dan kelelawar meninggalkan sarang atau liangnya untuk mencari makan pada malam hari dan kembali lagi pada pagi hari. Itu adalah migrasi harian. Selanjutnya yaitu migrasi musiman. Migrasi musiman disebut juga dengan migrasi annual.
Disebut juga migrasi annual, waktu yang diperlukan hewan untuk pergi dan kembali, atau untuk menetap sementara, dan seterusnya. Misalnya, rusa Amerika bergerak naik gunung pada musim panas dan turun gunung pada musim dingin. Itu adalah migrasi musiman. Next, yaitu migrasi lokal. Apa sih yang dimaksud dengan migrasi lokal? Migrasi lokal ini tidak melibatkan perubahan ketinggian tempat dan tidak sampai melintasi garis lintang. Migrasi ini banyak dijumpai di daerah padang rumput, daerah tropis, musim penghujan, dan kemarau. Berpengaruh terhadap air. Migrasi ini dapat dijumpai di Taman Nasional Baluran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Contoh hewannya yaitu kijang, babi rusa, kerbau, dan banteng. Migrasi ini pergi ke rawa dan mencari sumber air agar bisa diminum. Itu adalah migrasi lokal. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.